terkait dengan BSU tahun 2022 ini kan targetnya 14,6 juta Mbak Aneka dengan total anggaran 8,8 triliun. Nah kemarin sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri Ketenagakerjaan itu di hari Senin dana tersebut sudah kita salurkan untuk tahap pertamanya. Sudah sampai, bukan salurkan ya, sudah sampai di masyarakat untuk tahap pertamanya. Jadi itu tahap pertama yang kita salurkan kemarin jumlahnya untuk 4,1 juta orang penerima bantuan BSU subsidi upah atau 28% dari target total semua yang 14,6 juta. Nah ini kemarin hari Senin dan hari Selasa 2 hari penyaluran untuk 4,1 juta orang itu langsung sudah diterima semua Mbak Neka. Nah berikutnya ini sudah ada tahap 2 lagi. Tadi malam, tengah malam kami terima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 2,4 juta calon penerima. Nah hari ini data tersebut untuk tahap 2 sedang kami lakukan verifali datanya, apakah itu istilahnya lengkap kelengkapan datanya, dan juga akan kami mulai untuk pemadanan data untuk memastikan bahwasannya calon BSU yang penerima BSU yang disampaikan oleh BPJS ini istilahnya tidak pernah menerima bantuan lainnya seperti program prakerja, PKH dan lain-lain. Jadi Mbak Anka, jadi mudah-mudahan pemadanan data ini selesai di awal minggu depan, jadi di pertengahan minggu depan untuk BSU tahap 2 sebanyak 2,4 juta orang ya. Ya kita nggak tahu nanti berkurangnya jadi berapa, itu sudah bisa kita mulai salurkan kembali. Baik, artinya untuk verifikasi data penerima BSU ini dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau memang ada sistem lain yang sudah direncanakan oleh Kemenaker? Baik, untuk verifikasi data Mbak Neke. Jadi itu pertama ada untuk verifikasi untuk pemenuhan 3 kriteria, yaitu punya NIK, NIK, terus dia berupah di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum, dan juga persyaratan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Nah untuk memastikan data ini, verifalinya ada di BPJS Ketenagakerjaan Mbak Neke. Jadi 2,4 juta data yang dikasih ke kami, itu sudah clean menurut BPJS Ketenagakerjaan untuk pemenuhan 3 kriteria tersebut. Nah selanjutnya sampai di kami, nah ini kami recheck ulang Mbak Eneke. Jadi semua datanya termasuk rekeningnya dan lain-lainnya apakah sudah lengkap atau tidak. Begitu sudah lengkap baru kami di kementerian yang melakukan pemadanan data dengan bekerja sama dengan Kemsos untuk program PKH, dengan PMO Prakerja untuk program Kartu Prakerja, dan juga tidak lupa kami juga kerjasama dengan BKN dan Asabri untuk memastikan bahwasannya penerima BSU ini tidak statusnya bukan PNS dan juga bukan TNI Polri. Jadi ada beberapa tahapan dan tidak lupa lagi terakhir begitu data itu semua clean ya, clean dan sudah kita padankan, sudah pastikan. Nah ada tahap terakhir yaitu kami akan validasi rekeningnya dari penerima ini, apakah rekening tersebut benar atas nama penerima, jangan sampai ada atas nama orang lain sehingga orang lain yang menerima. Dan juga kami cek apakah rekeningnya itu aktif atau tidak. Nah untuk proses checking untuk rekening ini ada kita kerjasama sama perbankan atau bank penyalurnya Mbak Aneka, yaitu Bank Himbara dan juga Bank BSI. Baik, artinya Jadi dengan ini ya sistem lumayan. verifikasi yang sudah cukup lengkap ini, Kemenaker juga memastikan kalau tidak akan terjadi double penyaluran bantuan? Ya, makanya memang untuk memastikan itu Mbak Neke, seperti yang saya ceritakan tadi, ya prosesnya panjang. Jadi ini kita pastikan bahwasannya ini tidak double dan juga orangnya itu tepat sasaran, benar-benar orang yang disasar ya, yang memenuhi kriteria yang mendapatkan. Jangan sampai ada orang pinjam-pinjam nama, dia yang mendapatkan. Jadi ya itu tadi makanya prosesnya cukup panjang. Jadi data diterima tidak serta-merta bisa langsung kita salurkan ininya bantuannya. Baik, lalu bagaimana jika ada calon penerima BSU yang tidak lolos di tahap 1? Apakah bisa diajukan lagi ke BPJS Ketenagakerjaan? Oke, nah untuk tidak lolos ini ya, itu ada 2 jenis status tidak lolosnya Mbak Neke. Satu tidak lolos gara-gara begitu kita padankan dengan bantuan sosial lainnya, ternyata calon penerima yang diusulkan BPJS ini sudah pernah menerima bantuan, contohnya bantuan prakerja atau bantuan program keluarga harapan atau BPUM. Nah kalau yang ini sudah tidak bisa diperbaiki oleh masyarakat, soalnya kan semangatnya kita ingin masyarakat ini menerima ya ada porsinya masing-masing lah, hanya 1 kali.
Kalau terima PKH saja, BSU saja, BLT BBM saja. Jadi kalau yang itu gagal di sana tidak bisa diperbaiki. Nah berikutnya ada juga yang gagal statusnya gara-gara datanya tidak lengkap. Nah kalau datanya tidak lengkap, itu yang kemarin tahap 1 itu ada sekitar 200 lebih ya, yang disebabkan oleh kelengkapan datanya tidak lengkap, atau ya tidak lengkap lah ya, atau ada anomali data. Ini kami kembalikan ke BPJS untuk istilahnya dilengkapi dan istilahnya konfirmasi kembali kepada calon penerima yang diusulkan untuk diperbaiki datanya. Nah kalau ini akan kami terima lagi data tersebut, kita namakan ya BSU tahap 1 perbaikan. Nanti BPJS dalam waktu dekat akan menyampaikan perbaikan datanya.